Menjadi diri sendiri adalah cermin jujur kehidupan yang membawa jiwa pada satu ruang bernama kepastian. Dawiyah memilih menjadi dirinya sendiri dengan segala kekurangan dan kelebihan. Ia tak merasa minder meski tumbuh sebagai anak bertubuh subur. Sebaliknya, rasa percaya diri itu memunculkan aroma lain bernama kecerdasan. Kalau prestasi sendiri sih alhamdulillah. Walaupun aku tidak tergolong anak yang pintar gitu ya, atau jenius atau apa. Tapi waktu di SD masih bego kali ya. Jujur aja ya gak sih? Namanya kita banyak main-main Barbie gitu kan. Kalau SD mungkin masih bego gitu, masih gak terlalu. Tapi begitu pas dari mulai kelas 4, 5, 6, terus SMP, SMA. Di SD sampai sama SMP deh tuh ya yang kita mulai, karena sekolah aku sekolah Chinese gitu yang anak-anaknya rata-rata pintar semua, dan alhamdulillah aku ada di kelas anak pintar gitu, di kelas anak pintar. Walaupun makanya mama aku cukup senang lah walaupun tidak masuk ranking 1, 2, 3, tapi paling nggak aku selalu masuk 10 besar gitu. Ketika menjejak masa remaja, Dawiyah mulai mencicipi aroma kenakalan. Alumni SMA Perguruan Cikini Jakarta tersebut tidak akan pernah lupa dengan kisah skorsing dan hukuman yang diterimanya. Begitu juga di SMA. Nah di situ karena mungkin udah mulai main gitu ya, udah mulai suka berantem gitu kan. Dan hampir setiap tahun, di setiap abis aku ulang tahun itu 3 tahun berturut-turut, di bulan Agustus ya pastinya setelah aku ulang tahun itu pasti aku diskors. Alhamdulillahnya tuh ya. Dari mulai tahun pertama diskors 3 hari, kemudian tahun kedua menjadi 7 hari, dan kemudian tahun ketiga itu setiap bulan Agustus juga itu jadi 10 hari, Bu. Di antara riak kisah kenakalannya, Dawiyah terus memelihara pohon cita-citanya sebagai biduan. Ia terus bernyanyi meski hanya sebatas bersenang-senang. Sebab sedari kecil, Dawiyah terbiasa bersenandung mendekap merdu kidung. Karena ngelihat aku dari kecil senang nyanyi, senang apa gitu ya. Jadi waktu pas aku SMP kelas 3 itu pun juga udah mulai disuruh ikut les nyanyi. Udah sebenarnya sih papa lebih pingin kita tuh ada yang bisa alat gitu ya. Bisa main entah gitar, piano atau apa gitu. Tapi pada saat itu memang karena dulu aku sekolah juga emang udah yang pulangnya sore gitu ya. Jadi kalau mau les juga itu harus ngambil yang malam. Jadi emang udah nggak nututin juga waktunya kalau pas aku. Kalau abang aku ada sih beberapa yang bisa gitar atau apa gitu ya. Tapi kalau sampai yang concern banget kayak papa tuh bisa dibilang belum ada. Aku memang satu-satunya anak yang dibawa nyanyi pada saat mama lagi hamil. Biasanya mama itu kalau setelah dia tahu hamil, dia akan berhenti nyanyi gitu. Tapi aku satu-satunya anak yang dibawa nyanyi pada saat kondisi masih hamil aku sampai 6 bulan itu mama masih nyanyi gitu. Karena Umi memang penyanyi banget dan nyanyi dari tahun jebot gitu ya. Jadi dan memang betul-betul pekerjaan hari-harinya menyanyi. Jadi dalam segala keadaan ya memang selalu nyanyi gitu kan. Show-nya tuh tetap berjalan walaupun dengan hamil yang besar. Tetesan darah seni orang tua membuat Dawiyah makin mencintai dunia tarik suara. Memutar cakram rekaman sang bunda dan mendengarkan cengkok merdu suaranya adalah salah satu cara dari Dawiyah untuk menyuburkan apa yang sudah ia yakini. Mama, papa membebaskan sih sebenarnya ya. Tapi memang justru anak-anaknya mama sama papa yang nggak bisa jauh dari seni gitu. Justru itu gitu, karena memang kita kalau misalkan aku dan kakak-kakak aku rasanya kalau harus kerja di balik kursi dan meja kayak gitu-gitu tuh lebih yang aneh gitu kayaknya, yang apa ya, yang nggak tahu, kita nggak fun aja gitu. Nggak tahu kenapa mama juga nggak terlalu yang ini banget, karena dia dulu pinginnya oke, kamu boleh jadi penyanyi, suara kamu boleh bagus, tapi aku mau kamu kurus dulu. Dan aku cuma bisa tersenyum karena ribuan dokter sudah aku datangi gitu kan. Dan ternyata hasilnya ya naik 6 kilo, turun 6 kilo, naiknya 8 kilo. Kalau yang aku tahu, Umi suka protes kalau Dawiyah makan terus. Dan kita alhamdulillah 6 bersaudara itu semuanya bisa nyanyi,
semuanya bisa acting, semuanya bisa ngelawak gitu. Jadi alhamdulillah memang kental banget karena memang dari Umi, dari almarhum Abah, dari kakek saya, semua seni yang insya Allah bisa kita pergunakan dengan baik. Manusia boleh berencana, tapi Tuhan jua yang akan menentukan segalanya. Seperti Dawiyah yang begitu berharap menjadi biduan, namun Tuhan membelokkan rencana itu dengan memberinya kesempatan berakting. Awal karir ya itu memang awal yang tidak disengaja sih sebenarnya ya. Karena memang dari dulu sebenarnya aku pengennya jadi penyanyi gitu. Aku nggak gitu suka acting sebenarnya. Maksudnya ngelihatnya aneh dan kayaknya aku sih ngerasa aku nggak bisa gitu ya. Jadi aku nggak gitu tertarik kalau acting gitu, nggak gitu suka gitu ya. Waktu itu ada salah satu saudara aku, temen aku gitu ya, Asya Sarah. Terus dia lagi main ke rumah, terus dia bilang sama kakak aku waktu itu kerja di stasiun TV yang dia jadi director di situ. Terus kemudian kita lagi makan siang, pas makan siang di rumah, Asya ketemu sama kakak aku gitu kan. Asya dari mana gitu, terus abis casting kak, terus dia bilang kakak kenapa nggak masukin Dawiyah buat casting itu kan ada acara komedi gini-gini apa segala macam. Mana mau dia gini gitu segala macam gitu. Kalau Dawiyah betul-betul merambah, mengawali karirnya, perjalanan karirnya itu dengan dia menyodorkan diri kemana-mana dan itu kita biarkan. Dan di belakang namanya dia juga dia nggak pakai nama Umi. Jadi Dawiyah lebih enak karena betul-betul enak nggak enak karena dia betul-betul harus dan hambatan-hambatannya banyak. Kalau dia syuting sinetron itu yang akhirnya dia jadi syuting dan main film segala macam, dia juga masukin apa sih namanya casting ikut itu. Nah itu kan nggak pernah saya laluin. Sampai akhirnya kakak aku bilang mau nggak diikut gituan gitu, ikut aja casting gini-gini. Jadi aku casting akhirnya ikut kloter terakhir tuh, mencoba dengan ya pede nggak pede deh gitu ya, ikut. Ya ternyata alhamdulillah setelah itu aku ikut, keterima gitu ya. Setelah aku masuk kita bikin pilot dan pilot itu udah langsung bisa tayang. Akhirnya dia mulainya malah jadi komedian kan, ngelucu seperti itu. Yang sebenarnya memang ya dia lucu, tapi lucunya Dawiyah itu makanya banyak disukain orang kalau saya bilang karena memang dasarnya dia yang seperti itu. Dia bukan berusaha membuat orang tertawa, tapi tingkah pola dan celetukan-celetukannya dia memang bikin orang ketawa dimanapun gitu. Dan dia juga bukan seorang pelawak sebenarnya, memang dirinya seperti itu. Tapi akhirnya dengan begitu dia masuk ke satu event apa waktu itu yang akhirnya dia juga keluar menjadi pemenang. Karena memang alhamdulillah Dawiyah juga dikaruniain sama Allah secara yang punya khas sendiri. Dan mungkin karena bungsu jadi kalau ada celetupan yang dia kadang-kadang mungkin kurang berkenan, tapi karena lucu gitu. Jadi kadang-kadang kita suka lupa kalau kita harus ngingetin dia nggak boleh kayak gitu. Makanya Dawiyah kebiasaan agak bocor dikit. Dia apa ya, lucu. Anaknya manja. Kolokan kalau mau dibilang kolokan. Anaknya baik, dewasa gitu. Cuma kalau ada di rumah atau nggak di tempat yang ini, dia kolokan anaknya. Dari komedi, Dawiyah menyeberangi berbagai jenis film dan beragam peran. Salah satunya saat ia membintangi film Lantai 13 yang memberinya pengalaman baru. Jadi kalau peran-peran sih alhamdulillah mau peran apa aja sih udah gitu ya. Mau jadi anak setengah gila kek gitu ya, setengah mateng kek, mau setengah apa juga udah semua gitu. Terus kalau untuk film di Lantai 13 itu film pertama aku. Itu film pertama aku dan di situ aku main sebagai waktu itu tokoh aku Widi ya di situ. Widi dan dia sebenarnya nggak banyak mainnya gitu, tapi memang aku tokoh yang benang merahnya tuh ada di aku gitu. Dan di situ mereka masih pakai sistem syuting yang diukur, yang apa, yang kayak gitu-gitu. Jadi seneng banget walaupun memang kerjanya lebih capek ya karena memang per detiknya kita harus sama, yang kayak gitu-gitu ya kan. Kayaknya mungkin lebih bertele-tele sih dibandingin yang sekarang. Tapi aku seneng karena aku bisa ngerasain lah ibaratnya dari manualnya sampai yang otomatiknya, yang apanya tuh aku dapat gitu loh. Dan itu mungkin yang nggak didapetin sama pemain-pemain sekarang gitu kan. Yang pasti aku kangen sekali sama dia ya.